Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Komarul Huda selaku dosen pengampu mata kuliah Arsitektur Enterprise. Di sini kami akan mempresentasikan bab 3 terkait dengan foundation. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama di Internasional Rabiana, kemudian ada Aska Septia Rahman, dan saya sendiri Faisal Rahman. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Mungkin bisa langsung di next. Baik, saya akan mulai untuk materi yang pertama terkait dengan getting to grips with architectural complexity yang mana memang pendekatan arsitektur yang terintegrasi ini terkadang memiliki kompleksitas yang cukup rumit, sehingga ada beberapa kelebihan dan kekurangan yang akan dialami oleh perusahaan. Dan sudah saya buat poin-poinnya. Yang pertama itu ada terkait dengan desain, kemudian ada realization, ada communication, dan juga change. Yang mana untuk desain ini sendiri adalah arsitektur ini memang harus dirancang menggunakan kosakata yang jelas dan mudah dipahami, sehingga pedoman yang ada dalam desain ini bisa digunakan oleh arsitektur perusahaan untuk mencapai visi yang jelas. Kemudian untuk yang kedua terkait dengan communication, setiap pemangku kepentingan memang harus melakukan komunikasi dengan bahasa yang mudah dan bisa dipahami oleh setiap stakeholder yang ada, sehingga komunikasi yang jelas ini juga sangat penting untuk outsourcing. Kemudian untuk yang ketiga terkait dengan realization yang digunakan dalam desain proses, dan realisasi ini digunakan untuk memfasilitasi arsitektur untuk memberikan manfaat bagi organisasi. Dan yang terakhir ada point change, yaitu yang mana perubahan dari setiap arsitektur itu perlu dilakukan agar perubahan arsitektur ini memiliki evolusi yang lebih baik lagi dari arsitektur sebelumnya, seperti itu. Oke, untuk materi selanjutnya terkait dengan compositionally, yang mana arsitektur perusahaan ini memang sering memiliki banyak model heterogen dengan deskripsi lain yang tidak memiliki konsistensi. Jadi banyak sekali arsitektur perusahaan yang masih kurang dalam hal konsistensi, sehingga kompleksitas yang tadi kita sebutkan ini memang sering terjadi, dan masalah yang timbul dari permasalahan ini perlu harus dipahami dan dicari permasalahannya, dicari solusinya oleh para pemangku kepentingan. Oke, selanjutnya terkait dengan integration of architectural domains, yang mana tujuan dari pendekatan arsitektur yang terintegrasi ini intinya adalah untuk menangani masalah kompleksitas dari sebuah arsitektur dan juga memberikan wawasan ataupun knowledge yang lebih yang bagi mereka-mereka yang terlibat dalam arsitektur itu sendiri. Nah, di gambar terdapat 5 arsitektur yang dirasa masih bermasalah karena di 5 arsitektur ini dibuat oleh pemangku kepentingan yang berbeda, yang mengaitkan arsitektur yang berarti menghubungkan ide-ide pemangku kepentingan, sehingga kompleksitas yang terjadi ini lebih tinggi, seperti itu. Mungkin saya akan lanjut untuk materi berikutnya terkait dengan describing enterprise architecture. Kita bisa lihat di sini bahwa para partisipan yang tidak berkomunikasi secara langsung, kemudian konsepsinya yang perlu dipresentasikan, dan juga partisipan adalah mereka yang memiliki wewenang dalam pemangku kepentingan yang merupakan bagian dari organisasi, yaitu terkait dengan observing the universe. Kemudian terkait dengan concern itu sendiri, yang mana bahwa kepentingan khusus dari setiap arsitektur mempengaruhi pemahaman terhadap perusahaan yang dialami pemangku kepentingan, yaitu keprihatinan dan juga kekhawatiran yang ada. Kekhawatiran ini bukanlah satu-satunya faktor yang mempengaruhi konsepsi terhadap domain itu sendiri. Sehingga dalam memodelkan domain perlu adanya perspektif tertentu akan hal ini, seperti itu. Untuk materi terkait dengan observing domain akan disampaikan oleh teman saya Aska Septia Rahman. Oke, baik. Terima kasih banyak atas kesempatannya, Faisal. Sebelumnya, izinkan saya untuk menjelaskan apa itu observing domain. Apa itu domain? Nah, jadi domain merupakan setiap bagian dari konsepsi menjadi satu set elemen dari suatu lingkungan yang dipahami sebagai bagian atau aspek dari lingkungan tersebut. Nah, dalam konteks pengembangan sistem informasi terdapat suatu abstraksi dari domain tersebut. Nah, abstraksi itu sering juga disebut dengan model. Nah, model merupakan sebuah konsepsi domain yang sengaja diabstraksikan yang pada tujuan akhirnya adalah supaya tidak terjadinya ambiguitas. Nah, kemudian
Kemudian ada modeling. Modeling merupakan tindakan dengan sengaja mengabstraksi model dari apa yang dikandung menjadi bagian dari lingkungannya. Baik, kemudian berikut merupakan gambar dari domain enterprise arsitektur. Nah, di sini menurut Mike Ronson, enterprise arsitektur membantu organisasi untuk memahami gambaran besar terkait dengan cara transformasi perusahaan, integrasi untuk konsistensi dan interoperabilitas, dan cara menyeimbangkan efisiensi dan efektivitas terhadap kelincahan dan fleksibilitas arsitektur. Nah, arsitektur memberikan cara untuk memahami dan mengelola realitas terhadap kompleksitas baru dengan menguraikan keseluruhan menjadi bagian-bagian kecil yang memungkinkan organisasi untuk menangani setiap komponen dengan cara yang bijaksana, menyeluruh, dan terkoordinasi. Nah, enterprise arsitektur juga memberikan gambaran besar yang meliputi semua aspek perusahaan. Nah, jadi untuk mengelola ruang lingkup dari aspek-aspek tersebut, arsitek perlu membagi gambar besar tersebut yang menjadi beberapa subjek yang disebut dengan domain. Nah, menurut Microsoft juga, enterprise arsitektur terbagi menjadi beberapa domain, yaitu seperti pada gambar berikut. Nah, di sini bisa kita lihat terdapat beberapa domain seperti performance, security, teknologi, application, information, business, service, dan integration. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan internal itu misalnya seperti bisnis. Bisnis itu berkaitan dengan strategi dan taktis, terus tujuannya, hal yang mau dicapai, kemudian bisnisnya dan operation modelnya, dan kemudian juga pengalamannya. Nah, kemudian juga dari segi teknologi, kita bisa lihat bahwa ada biaya, kompleksitas, fleksibilitas, integrasinya seperti apa, dan operational excellence-nya. Nah, kemudian dari sisi eksternal, itu ada bisnis dan teknologi. Nah, eh, berkaitan dengan security-nya, bagaimana pengamanannya, kemudian berkaitan juga dengan kompetisinya, ekosistemnya, dan juga adjacent industry-nya. Nah, teknologinya juga sebenarnya kita bisa menggunakan beberapa teknologi nih untuk eksternal ini, misalnya kayak Trends, Mac, IoT, Edge. Nah, dan di sini bisa dilihat juga dari domain ini, kalau domain teknologi ini yaitu menyediakan infrastruktur, kemudian domain aplikasi ini mengelola informasi dan menyediakan kapabilitasnya. Terus ada domain informasi yang menyediakan dukungan untuk pengambilan keputusan, dan domain bisnis yang menyediakan strategi, terus pemodelan operasi, kapabilitas, dan hasil yang akan dicapai. Nah, eh, di sini yang di tengah itu didukung juga dari segi integrasinya, yang mendukung adanya konsistensi, kemudian layanannya yang mengelola seluruh layanan yang ada pada suatu arsitektur. Kemudian juga didukung secara dari sisi sebelah kiri, yaitu ada security-nya untuk eh, melindungi aset-aset yang dimiliki dari arsitektur perusahaan atau arsitektur enterprise, dan juga dari segi performance-nya untuk memastikan hasil yang dihasilkan gitu dalam satu proses. Baik, selanjutnya ada view dan viewpoint. Nah, sebenarnya view itu apa sih? View merupakan ekspresi arsitektur sistem yang menarik dari satu perspektif atau lebih stakeholder untuk mengatasi suatu permasalahan tertentu menggunakan konvensi yang ditetapkan oleh sudut pandangnya. Nah, sementara viewpoint itu spesifik konvensi untuk membangun, menafsirkan, menggunakan, dan menganalisis satu jenis tampilan arsitektur. Nah, mudahnya adalah view merupakan apa yang dapat terlihat, sedangkan viewpoint adalah memberitahukan dari mana sih perspektif itu dilihat gitu. Nah, selanjutnya ada ways of working. Nah, ways of working ini digunakan pada saat menggunakan model arsitektur. Nah,
Biasanya menurut Widger and Hedges itu ada 6 ways of working yang digunakan ketika membuat dan menggunakan model arsitektur. Yang pertama ada way of thinking, yang itu mengartikulasikan asumsi tentang jenis domain, masalah, solusi, dan pemodelan yang terlibat. Kemudian ada way of modeling, yaitu mengidentifikasi konsep inti bahasa yang dapat digunakan untuk menunjukkan, menganalisis, memvisualisasi, dan atau mendeskripsikan suatu arsitektur. Nah, kemudian ada communicating. Nah, itu way of communicating ini menjelaskan bagaimana sih konsep abstrak dari cara pemodelan yang dikomunikasikan kepada manusia, misalnya dalam hal notasi tekstual ataupun grafis. Nah, kemudian ada juga way of supporting. Nah, way of supporting ini merupakan dukungan yang ditawarkan oleh alat atau otomatisasi untuk penanganan, membuat, menyajikan, dan memodifikasi dari suatu model dan tampilan. Nah, way of supporting ini juga disediakan dalam bentuk beberapa tools yang terkomputerisasi. Nah, kemudian ada way of working, yaitu struktur atau cara di mana suatu sistem dikembangkan. Nah, way of working ini mendefinisikan tugas yang akan dikerjakan termasuk subtugasnya dan bagian proses pengembangannya secara menyeluruh. Terus kemudian juga pada way of working ini juga dijelaskan pedoman-pedoman apa aja yang harus dilakukan. Nah, kemudian yang terakhir itu ada way of using, yaitu identifikasi secara menyeluruh di mana way of using ini mendefinisikan suatu situasi stakeholder dan concern yang paling cocok untuk model atau sudut pandang yang digunakan oleh stakeholder tersebut. Kemudian way of using ini juga memberikan panduan dalam menyesuaikan sudut pandang terhadap situasi tertentu. Nah, terhadap stakeholder dan fokus mereka gitu. Fokusnya stakeholder itu. Nah, selanjutnya adalah pictures, model, and semantic. Nah, yang akan dijelaskan langsung oleh rekan saya, Faisal Rahman. Kepada Faisal Rahman, dipersilakan. Baik, mohon maaf atas kekeliruannya. Maksud saya adalah Intan Nasnas Surabiana yang akan menjelaskan terkait dengan pictures, model, and semantic. Kepada Nasnas, dipersilakan. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pictures, models, and semantic. Jadi dalam bidang arsitektur itu perusahaan dan perangkat lunak itu membutuhkan pemodelan yang baik untuk gambar ataupun diagram. Nah, kenapa sih dibutuhkan gambaran agar nantinya dapat divisualisasikan, bisa menggunakan ad hoc dan lainnya. Terus dalam pictures, model, dan semantic ini perlu membedakan antara konten dan visualisasi model. Terus kemudian apa sih semantik arsitektur itu? Semantik arsitektur adalah semua pandangan yang berbeda yang didasarkan pada sudut pandang dari para stakeholder dengan keprihatinan yang berbeda, tetapi masih memiliki kesamaan. Pentingnya semantik telah ditekankan di beberapa bidang dengan motivasi terkait. Di beberapa bagian ilmu komputer, istilah semantik dari suatu pemodelan digunakan untuk merujuk kepada efek dari sesuatu dalam model, mengacu pada dinamika dalam model itu. Dalam linguistik, banyak perbedaan yang lebih tua antara sintaks, semantik, dan juga pragmatik. Terus selanjutnya, terdapat simbolik dan semantik model. Jadi di sini terdapat dua pembagian, yaitu sebuah model simbolis yang mengekspresikan sifat-sifat arsitektur sistem melalui simbol-simbol. Melalui simbol-simbol yang mengacu kepada realitas. Nah, di sini stakeholder itu mengacu pada arsitektur dan juga sistem. Mereka dapat melakukannya hanya dengan menafsirkan model simbolis. Terus kemudian terdapat sebuah model semantik, yaitu interpretasi dari simbolik sebelumnya yang mengungkapkan bahwa makna simbol-simbol dalam model tersebut. Sebuah model semantik ini tidak memiliki hubungan dengan simbolis dengan arsitektur karena tidak mengandung referensi simbolik. Untuk memahami hubungan antara model semantik dan arsitektur, kita harus menyadari bahwa tujuan penting dari pemodelan ini adalah untuk memprediksi realitas. Ketika model simbolik membuat prediksi, kita harus menafsirkan prediksi ini dan mengujinya ke dalam kenyataan. Isu yang relevan dalam hubungan antara sistem dan model semantiknya adalah bagaimana kita dapat
menerjemahkan hasil yang sedemikian rupa sehingga kita dapat membuat kasus uji untuk model simbolik. Maka dari itu kita dapat memvisualisasikan hubungan antara 4 konsep, yaitu ada enterprise, arsitektur, symbolic models, dan juga semantic models. Terus di sini terdapat 3 pengamatan penting yang harus kita lakukan. Yang pertama, keempat konsep yang telah disebutkan sebelumnya itu memiliki hubungan yang digunakan dalam rekayasa baik yang informal maupun yang formal. Terus kemudian sebuah arsitektur dapat diekspresikan oleh beberapa model simbolik. Dan satu model simbolik pada gilirannya dapat diinterpretasikan oleh beberapa model semantik. Dan yang ketiga, dalam arsitektur sering dibuat perbedaan antara semantik arsitektur dan juga semantik formal dari bahasa pemodelan. Terus di sini juga ada terdapat 2 macam abstraksi, yaitu mengabstraksi dari properti entitas yang tepat dalam kenyataan yang dirujuk oleh suatu konsep, dan yang kedua adalah generalisasi, yaitu abstraksi dari perbedaan antara entitas dalam kenyataan dengan mengelompokkannya ke dalam sebuah konsep. Dan terjadi misalnya ketika kita menggunakan konsep karyawan yang mengelompokkan individu-individu dalam sebuah perusahaan. Terus di sini juga terdapat symbolic models. Inti dari setiap model simbolis ini adalah sebuah signature. Signature ini mengkategorikan entitas model simbolis menurut beberapa nama yang terkait. Nah, nama tersebut itu disebut juga dengan sorts. Hubungan antara entitas dari beberapa macam dan operasi mereka dinyatakan sebagai model relasi dalam signature. Setelah hubungan ditentukan, mereka dapat digunakan dalam bahasa untuk membatasi lebih lanjut atau menganalisis sifat model simbolik. Terus kemudian ada gambar yang di sebelah atas ini menunjukkan deskripsi struktural dari karyawan sebuah perusahaan. Kita perlu mengingat bahwa ini adalah struktur sintaksis, yaitu deskripsi model simbolik dengan signature yang jenisnya adalah karyawan dan direktur dengan masing-masing entitas terkait dengan relasi yang bernama tanggung jawab. Di sini hanya mengkategorikan entitas model ke dalam 2 kategori dan menamai relasi tersebut. Nama-nama sintaksis yang digunakan untuk mengetahui apa itu karyawan, apa itu direktur, dan apa tanggung jawab atas masing-masing entitas. Terus kemudian gambar yang selanjutnya atau yang di bawah itu memperluas signature sebelumnya dengan hubungan antara entitas direktur dan karyawan yang dilambangkan dengan hubungan pewarisan UML. Secara intuitif menunjukkan bahwa setiap direktur juga seorang karyawan. Kemudian semantic models. Makna formal dari simbolik diberikan oleh model semantik, sebuah interpretasi dari model simbolik. Sebuah model semantik biasanya mengasumsikan keberadaan beberapa objek matematika. Nah, semantik formal cukup untuk menangkap dinamika sistem dengan menafsirkan informasi simbolis yang tersedia untuk menggambarkan proses bisnis dan software dalam bahasa Archimedes. Kemudian di sini ada semantik in Archimedes versus UML. Kalau misalkan semantik di UML, dia berfokus kepada notasi, namun Archimedes tidak menempatkan notasi bahasa, tetapi lebih fokus pada makna konsep bahasa dan hubungannya. Mungkin sekian dari saya, akan dikembalikan lagi kepada Faisal Rahman. Untuknya dipersilahkan. Oke, sekian pemaparan presentasi bab 3 terkait dengan foundation dari kami semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.